Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isa Iskandar dengan nomor NIM 223010122. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu influence diagram. Influence diagram yaitu alat pemodelan grafis probabilistik yang digunakan untuk mepresentasikan dan menganalisis masalah pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian. Diagram ini pertama kali diperkenalkan oleh Ronald Howard and James Matheson pada tahun 1981 sebagai alternatif yang lebih kompak dari decision tree untuk masalah keputusan yang kompleks. Influence diagram menggabungkan teori keputusan, teori probabilitas, dan teori graph untuk memberikan presentasi yang intuitif tentang struktur masalah keputusan, termasuk variabel-variabel relevan, hubungan kausal, urutan keputusan, dan informasi yang tersedia pada setiap tahap pengambilan keputusan. Adapun komponen detailnya itu yang pertama ada decision node atau node keputusan, di mana simbolnya itu persegi panjang dengan karakteristik yaitu mempresentasikan variabel yang dapat dikontrol oleh pengambil keputusan. Setiap node keputusan memiliki alternatif pilihan yang diskrit, tidak memiliki distribusi probabilitas, dan juga dapat memiliki multiple decision nodes yang menunjukkan keputusan sekuensial. Contohnya yaitu sebuah perusahaan harus memutuskan untuk meluncurkan produk baru atau tidak meluncurkan produk baru. Kotak ini akan mewakili pertanyaan tersebut. Oke, yang kedua itu ada change node atau node ketidakpastian dengan simbol itu lingkaran dan mempunyai karakteristik itu mempresentasikan variabel acak atau kejadian yang tidak pasti, memiliki distribusi probabilitas yang dapat berupa diskrit atau kontinu, dan punya karakteristik juga tidak dapat dikontrol langsung oleh pengambil keputusan, dapat bersifat kondisional terhadap node lain. Contohnya yaitu setelah memutuskan untuk meluncurkan produk baru, perusahaan menghadapi ketidakpastian mengenai reaksi pasar. Lingkaran ini akan mewakili kemungkinan permintaan pasar tinggi atau permintaan pasar yang rendah. Adapun yang ketiga itu value node atau node nilai, yaitu bersimbol seperti berlian, diamond, dan mempunyai karakteristik yaitu mempresentasikan objektif atau kriteria evaluasi, mengukur konsekuensi atau nilai dari kombinasi keputusan. Biasanya hanya ada satu value node dan juga dapat berupa profit, biaya, utilitas, atau metrik kinerja lainnya. Contohnya yaitu di akhir jalur meluncurkan produk, terus permintaan tinggi, permintaan pasar. Nah, node nilai akan menunjukkan keuntungan yang diharapkan, misalnya kayak misalkan $100. Oke, selanjutnya itu yang keempat yaitu deterministic node atau node deterministic. Simbolnya itu kadang digambarkan dengan double garis atau double circle, double lingkaran, oval ganda, dengan mempunyai karakteristik mempresentasikan variabel yang nilainya ditentukan secara pasti oleh node lain. Fungsi deterministik ini dari parent nodes dan digunakan untuk kalkulasi intermediate atau transformasi variabel. Contohnya, jika suatu keputusan atau node induk adalah untuk membeli bahan baku, node deterministik akan menunjukkan biaya bahan baku yang nilainya sudah pasti. Oke, adapun jenis-jenis art atau panah
beserta maknanya, yaitu yang pertama ada informational art atau panah informasi, di mana panah tersebut itu menghubungkan dari change node atau decision node ke decision node. Terus panah ini juga menunjukkan bahwa informasi tentang node asal tersedia saat membuat keputusan. Dia juga mempresentasikan urutan temporal dan aliran informasi, contohnya hasil riset pasar menuju ke keputusan peluncuran produk. Oke, panah yang kedua yaitu ada conditional art atau panah kondisional, yaitu panah tersebut untuk menghubungkan ke change node, menunjukkan bahwa distribusi probabilitas node tujuan bergantung pada nilai node asal. Dan juga panah ini dapat mempresentasikan dependensi probabilistik, contohnya strategi marketing ke tingkat kesadaran brand. Panah yang ketiga ada functional art atau panah fungsional, itu menghubungkan ke value node atau deterministic node, menunjukkan bahwa nilai node tujuan adalah fungsi dari node asal, contohnya volume, penjualan dan harga ke total revenue. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip struktural. Pertama itu ada no forgetting principle. Jika ada arch dari node A ke decision node D1 dan decision node D2 muncul setelah D1, maka harus ada arch dari A ke D2 juga. Ini berarti informasi yang tersedia tidak akan terlupakan dalam keputusan berikutnya. Selanjutnya itu ada acyclic property. Influence diagram harus bersifat acyclic, tidak boleh ada yang siklus atau loop. Ini memastikan bahwa ada urutan temporal yang jelas dan tidak ada circular reasoning. Yang selanjutnya yaitu ada information precedence. Node keputusan tidak dapat menerima informasi dari node yang terjadi setelahnya dalam urutan temporal. Ini mencerminkan realitas bahwa keputusan harus dibuat berdasarkan informasi yang tersedia saat itu juga. Oke, selanjutnya yaitu metodologi analisis. Yang pertama itu strukturisasi model. Ini berfungsi untuk mengidentifikasi semua variabel keputusan, ketidakpastian, dan nilai, dan juga untuk tentukan hubungan kausal dan temporal antar variabel. Gambar diagram juga dengan konvensi yang tepat. Yang kedua ada kuantifikasi parameter. Kuantifikasi parameter yaitu berfungsi untuk change nodes atau tentukan distribusi probabilitas kondisi probabilitas table atau fungsi probabilitas. Kedua itu untuk decision node, untuk mengidentifikasi alternatif keputusan yang tersedia. Dan juga untuk value nodes, tentukan fungsi utilitas atau nilai. Dan yang ketiga itu ada evaluasi diagram, itu menggunakan algoritma seperti variable elimination, terus arc reversal, terus node removal, terus dynamic programming. Dan yang terakhir itu ada analisis sensitivitas, mana di sini ada value of information, untuk mengukur nilai dari mendapatkan informasi sempurna tentang uncertainty. Dan juga ada value of control atau FOC, mengukur nilai dari mengubah variabel uncertainty menjadi decision variable. Dan ada juga tornado diagram, menunjukkan variabel mana yang paling berpengaruh pada hasil. Adapun keunggulan dari influence diagram itu yaitu yang pertama representasi kompak. Dibandingkan dengan decision tree, influence diagram jauh lebih kompak, terutama untuk masalah dengan banyak variabel. Decision tree dapat mengalami exponential growth, sementara influence diagram tetap manageable. Oke, yang kedua itu keunggulannya yaitu modularitas.
Modularitas itu struktur modular memudahkan pemahaman hubungan antar variabel dan memungkinkan analisis komponen per komponen. Yang ketiga itu ada komunikasi yang efektif. Visual yang intuitif memudahkan komunikasi dengan stakeholder non teknis itu tentang struktur masalah keputusan. Dan keunggulan yang selanjutnya yaitu ada fleksibilitas analisis, memungkinkan berbagai jenis analisis seperti sensitivity analysis, skenario analisis, dan value of information analysis. Dan selanjutnya yaitu ada ekspresivitas. Jadi dapat mempresentasikan dependensi kompleks, keputusan sekuensial, dan multiple objektif dengan lebih natural. Di samping keunggulan, ada juga keterbatasan dari influence diagram. Itu yang pertama, kompleksitas komputasi. Untuk masalah dengan banyak variabel dan state space yang besar, evaluasi eksak bisa menjadi computationally expensive. Yang kedua itu keterbatasannya yaitu ada asumsi distribusi, di mana memerlukan spesifikasi distribusi probabilitas yang mungkin sulit diestimasi dalam praktek. Yang ketiga itu ada pembelajaran kurva, membutuhkan pemahaman tentang teori probabilitas dan decision theory yang mungkin tidak familiar bagi semua pengguna. Dan keterbatasan yang terakhir yaitu ada software requirement, yaitu dimana analisis formal memerlukan software khusus seperti Analytica atau EPL untuk evaluasi komputasional. Baiklah, demikian presentasi saya yang dapat disimpulkan bahwa influence diagram adalah alat powerful untuk decision analysis yang menggabungkan intuisi visual dengan rigor matematis. Kemampuannya untuk mempresentasikan masalah kompleks secara kompak, mengidentifikasi struktur keputusan, dan memfasilitasi berbagai analisis menjadikannya tool yang invaluable dalam pengambilan keputusan strategis di berbagai domain. Pemahaman mendalam tentang influence diagram memungkinkan decision makers untuk membuat keputusan yang lebih informed, sistematik, dan optimal dalam menghadapi ketidakpastian. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kurang jelas dalam penjelasannya. Mohon maaf dan terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.